Baik pemirsa, kami akan dengarkan terlebih dahulu ini pernyataan dari KPU. Jadi nggak pada ngumpul. Sudah tengah kan? Ya, sip. Gimana? Ya, baik teman-teman sekalian. Yang pertama, kami tidak akan mengomentari putusan DKPP. Yang kedua, kami ingin pastikan sebagaimana yang tadi kami sampaikan, Mas Agus sampaikan, organisasi KPU tetap berjalan sebagaimana biasa. Kita akan lakukan percepatan langkah untuk kemudian menyiapkan tahapan pilkada. Sebagaimana kita tahu, hari-hari ini tahapannya ya berkutat pada pencalonan dan selanjutnya nanti ada masa kampanye dan seterusnya. Pemutakhiran daftar pemilih juga sedang berjalan, itu kami akan pastikan. Dan kebetulan memang kami sedang konsolidasi semua ketua KPU Provinsi dan KPU Indonesia di Jakarta, sehingga kami sudah melakukan konsolidasi internal, termasuk juga kami dengan sangat berharap minta dukungan teman-teman sekalian, para pihak sekalian. Semua masukan, semua saran yang disampaikan kepada KPU tentu kami anggap sebagai masukan yang baik untuk kemudian kita terima, dan kita akan lanjutkan hal-hal yang baik yang sudah ada. Kita menerima masukan, kita akan koreksi, kita akan perbaiki hal-hal yang dianggap tidak baik, kurang baik, dan pada akhirnya KPU sadar tidak bisa sendirian. Kami minta dukungan para pihak, tentu kementerian lembaga, kemudian jajaran pemerintah daerah, teman-teman jurnalis, teman-teman media, kemudian juga teman-teman LSM, perguruan tinggi, dan seluruhnya kita ajak untuk sama-sama menyukseskan helatan Pilkada 2024 yang sudah tidak lama lagi. Kami pastikan tidak akan terganggu. Kami akan lakukan percepatan langkah-langkah konsolidasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya. Sebagaimana tadi kami sampaikan, pertama kami tidak akan mengomentari putusan DKPP karena sifatnya bukan kelembagaan. Terima kasih. Sebagai PLT Ketua mulai hari ini sekitar jam 11.30. Mas Hafid, ini kan ada anggota komisi yang berkurang nih Mas. Nanti kalau jabatan komisi hukum yang sebelumnya diembat oleh Mas Hafid itu bagaimana perjalanan kerja berikutnya? Keputusan kami sementara tadi untuk divisi dan kekorwilan sementara tidak ada perubahan. Nanti kita tunggu sampai mekanisme yang berlangsung, penggantian, ketua definitif dan seterusnya, mungkin baru ada pembahasan lanjutan. Ya nanti kita akan putuskan di internal. Ya. Sudah tidak? Ya, sudah tidak. Belum. Makanya posisi kita menjadi pelaksana tugas. Ya kan putusan DKPP-nya sudah dibacakan kemarin, dan mekanisme organisasi kita dalam hal ada putusan DKPP seperti kemarin dan berhalangan tetap dengan klausul-klausul yang jelas, maka kami harus melakukan penunjukan PLT dalam waktu 1 kali 24 jam. Kalau kita lihat situasi pembacaan putusan DKPP kemarin itu sekitar jam 2, jam 3 sore, maka kami menganggap sekarang mendekati 24 jam, belum 24 jam, dan kami sudah mematuhi aturan PKPU 5 2022 tentang menjawab situasi saat ini, tata kerja bagaimana jika ada kejadian-kejadian sebagaimana putusan DKPP kemarin. Baik, kesepakatan komisioner. Ya, baik. Kita kompak, kita tidak ada
perbedaan sikap sama sekali, dan itu penting sebagai energi kami melangkah bersama. Terima kasih teman-teman sekalian, mohon maaf. Apakah sudah menerima salinan putusan dari DKPP dan apakah Mas Hasyim ada rencana buat menggugat ke PT UN mengenai hal itu? Silakan ditanyakan ke beliau. Yang pasti putusan sudah beredar di grup-grup, tapi kalau resmi mungkin langsung ke beliau, kan kami bukan pihak yang mendapatkan. Pak Afif terakhir, dan ada tanggapan mungkin dari Pak Afif secara pribadi, kemarin Pak Ketua sebelumnya bilang bersyukur dipecat. Saya tidak menanggapi putusan DKPP dan lain-lain yang bersifat pribadi. Terima kasih. Ya memang jadi anggota dan ketua KPU kan berat. Masa barang berat kita bilang ringan? Nah, kita mau menjelaskan bahwa karena berat maka kita butuh dukungan teman-teman. Kita sadar betul posisi kita ini mengemban tugas yang sangat berat, maka dari awal kami sampaikan kami butuh bantuan dukungan teman-teman sekalian. Pak Afif, ini dalam pertimbangan dari DKPP kan ada salah satu PKPU yang nyatanya diubah dan salah satunya itu menguntungkan dari Mas Hasyim untuk melakukan pendekatan terhadap korban. Ini dari komisioner apakah mengetahui perubahan PKPU? Saya tidak berkomentar atas putusan DKPP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mike. Kepres dulu baru ini. Ini untuk mengisi komisioner atau ketua ditanyain KPU yang jawab. Teman-teman maaf yang tadi motornya ditaruh di luar atau di jalan, dipindahin dulu ya. Baik pemirsa, PLT yang ditunjuk oleh Komisioner KPU pengganti Hasyim Asyari adalah Muhammad Afifuddin. Komisioner secara bulat sepakat memberikan mandat Muhammad Afifuddin sebagai PLT Ketua. Kemudian catatannya adalah bahwa tugas saat ini adalah melakukan percepatan terhadap struktur, konsolidasi di pihak internal dan juga konsolidasi dengan semua ketua KPU yang ada di daerah. Dan juga ini merupakan persiapan untuk menjelang pilkada yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Kemudian pemirsa tadi dipastikan menurut PLT bahwa pergantian ketua KPU nantinya dipastikan tidak akan mengganggu semua proses pilkada yang sedang berjalan. Sehingga Komisioner KPU juga sudah menyebutkan bahwa mereka sudah bekerja dan merespon situasi dengan cepat dengan cara sudah memilih PLT dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Dan kemudian juga dari Muhammad Afifuddin tadi menyebutkan tidak berkomentar soal kasus yang menjerat Hasyim Asyari, sehingga dipastikan adalah mereka dalam waktu cepat bagaimana nanti bisa menunjuk ketua baru. Kemudian juga dari pihak DPR juga tadi sudah akan rapat untuk menunjuk atau juga PAW dari Komisioner KPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.